Allah Azza wa Jalla. Kembali kita lanjutkan majelis ma la yasa'ul muslim jahluhu, apa-apa yang seorang muslim tidak boleh jahil tentangnya. Dan alhamdulillah telah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menuntaskan silsilah iman kepada hari akhir. Di sore hari ini kita masuk pada silsilah yang baru, yakni iman kepada takdir. Tentu saja iman kepada takdir ini sesuatu yang tidak sederhana. Ini sesuatu yang cukup detail, ini sesuatu yang cukup panjang pembahasannya. Sehingga kita pun harus bersabar dalam menuntut ilmu terkait dengan takdir ini. Karena bagaimana syubhat terkait dengan iman pada takdir, ini bukanlah syubhat yang baru muncul belakangan. Ini syubhat yang sudah lama sekali muncul. Karenanya, sekali lagi kita ingatkan, pembahasan iman kepada takdir adalah pembahasan yang harus kita pahami dengan cermat, harus kita pahami dengan berimbang, agar kita tidak berlebihan, maupun kemudian kita menggampangkan. Nah, sudah menjadi sesuatu yang ma'ruf, diketahui bagi kaum muslimin, bahwasanya di antara rukun iman adalah iman kepada takdir. Dengan lafal al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Tentu saja takdir buruk di sini adalah dalam kacamata kita manusia, karena tidaklah apa yang Allah tetapkan melainkan semuanya baik. Seringkali kita mendengar bagaimana celetukan dari orang-orang, ini sudah garisan takdir. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ini adalah lafal yang benar, dan kita pun harus mengkaitkan bagaimana semua yang ada di muka bumi memang adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daun yang berguguran pun, melainkan semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada takdir adalah salah satu di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Karena barang siapa yang ia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman bahkan kepada hari akhir, tapi dia tidak beriman kepada takdir, maka ia pun termasuk di antara kelompok-kelompok dhalah, kelompok-kelompok yang tersesat. Iman yang keenam ini harus iman yang totalitas. Tidak boleh kemudian parsial. Saya hanya beriman kepada Allah kalau kemudian takdir itu baik bagi saya saja. Saya tidak beriman kalau takdir itu ternyata takdir yang tidak menguntungkan bagi saya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, Allah mengatakan wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh. Barang siapa yang dia kafir setelah beriman, artinya dia tidak menerima hukum-hukum Allah. Dia sudah bersyahadat, tapi kemudian dia kafir setelah itu. Kenapa? Dia tidak menerima ketetapan-ketetapan dalam syariat. Fahabita amaluh. Faqad habita amaluh. Maka sungguh telah terputus amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, maka ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang takdir sangat banyak. Di antaranya, apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yasin. Ayat yang ke-12, Allah mengatakan wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang induk, kitab yang nyata. Apa itu? Lauhul Mahfuz. Maka ini bukti bahwasanya semua yang ada di muka bumi sudah tercatat. Tidak ada yang kemudian tidak tercatat. Begitu pula apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Qamar, ayat 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sejatinya kami telah ciptakan segala sesuatu dengan takaran, dengan kadarnya. Maka para jamaah sekalian, para akhwat, para ummahat, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla,
Untuk bisa memahami takdir dengan baik, maka kita harus tahu bagaimana tahapan iman kepada takdir. Secara umum, tahapan iman kepada takdir terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada di sana dengan al-ilm, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilmui sebelum Allah mencipta. Maka apa yang kemudian Allah tetapkan, ini bukan kok kemudian ujuk-ujuk Allah tetapkan. Bukan kok tiba-tiba Allah tetapkan. Ini sudah Allah ilmui itu. Kalau kita sebagai manusia, ketika mungkin hendak menciptakan sesuatu, misal kita hendak menciptakan mungkin sebuah gambar, kita tahu dulu apa yang hendak kita gambar. Tahu dulu ilmunya kita. Kita tahu dulu mau berbuat apa. Maka lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, ada di sana yakni Alkitabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatatnya dahulu. Di dalam mana? Di dalam Lauhul Mahfuz. Allah sudah catat dahulu. Tahapan yang ketiga, yakni Al-Masyiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Tidak mungkin Allah ciptakan kalau Allah tidak berkehendak. Ini tahapan yang ketiga. Tahapan yang terakhir, ini yang keempat, yakni al-khalqu, ketetapan. Baru kemudian Allah ciptakan. Ini adalah 4 tahapan tentang takdir yang kita harus tahu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah al-ilm. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sebelum mencipta. Kalau kita bicara takdir secara sederhana, maka bisa disebut takdir ini sesuatu yang terencana. Takdirnya Allah ini sesuatu yang terencana. Kalau seorang arsitek, sebelum dia membangun rumah, dia harus bangun perencanaannya dulu. Ada namanya RAB. Ada kemudian apa? Gambar bangunan, ukuran bangunan. Begitu pula estimasi pengerjaan. Ini semua ada. Maka arsitek tahu dulu. Dia mengilmui dulu sebelum kemudian action. Maka demikian pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghendaki apa yang kemudian hendak Allah ciptakan, maka Allah sudah kemudian ilmui dulu. Dalam sebuah dalam sebuah bahasan para ulama, yakni ilmu Allah sabiq, ilmu Allah as-sabiq. Apa itu as-sabiq? Ini yang mendahului, yang terdahulu. Berarti ilmu Allah as-sabiq, ilmu Allah yang mendahului kita. Ilmu Allah yang mendahului kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wallahu bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Mujadilah, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidakkah engkau tara, engkau lihat, engkau perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Dan tidaklah pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Allah adalah yang keempat. Allah tahu. Tidaklah kemudian pembicaraan orang kelima, yakni di antara 5 orang, melainkan Allah adalah yang keenam. Allah yang tahu. Begitu pula tidaklah pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau bahkan yang lebih banyak dari itu, melainkan Allah ada bersama mereka, tahu dengan detail. Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya ini menyelimuti ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di dalam surat Ghafir. Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu lah yang meliputi segala sesuatu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau ilmu Allah ini sudah mendahului segalanya, apa saja cangkupan ilmu Allah itu?
apa saja cangkupan ilmu Allah itu. Ilmu Allah itu mencangkup apa saja. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana ayat yang tadi kita terjemahkan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah kemudian daun yang berguguran tersebut melainkan Allah mengetahuinya. Maka cangkupan dari ilmunya Allah ini bukan kok kemudian sekedar apa yang menimpa kita. Termasuk apa yang menimpa tumbuhan, hewan-hewan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tetapi para ulama menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana bahwa cangkupan ilmu Allah Subhanahu wa taala yakni apa-apa yang telah terjadi, apa-apa yang sedang terjadi, apa-apa yang akan terjadi, dan Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Ini cangkupan ilmunya Allah. Maka semua yang telah terjadi Allah Subhanahu wa taala tahu. Semua yang sedang terjadi saat ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Semua yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala akan telah mengetahui, dan termasuk pula apa-apa yang tidak akan terjadi di masa mendatang Allah pun Subhanahu wa taala juga mengetahui. Ini. Maka ini cangkupan dari ilmu-ilmu Allah. Apapun yang telah terjadi, baik itu terjadi dari kalangan manusia, terjadi dari kalangan tumbuhan, terjadi dari kalangan hewan-hewan, terjadi dari kalangan yakni makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, Allah tahu. Termasuk pula apa-apa yang akan terjadi maupun yang tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah. Ilmu Allah yang berkaitan dengan takdir seluruh makhluk tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tetapi perlu dicatat, yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz bukanlah semua ilmunya Allah. Ini perlu dicatat. Takdir seluruh makhluk ini tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang sedang terjadi, yang akan terjadi, ini tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tetapi yang perlu jadi catatan adalah yang ada dalam Lauhul Mahfuz bukanlah semua ilmu Allah. Ilmu Allah lebih luas daripada itu. Karena ilmu Allah tidak akan terbatas. Tidak akan terbatas. Yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz hanya sebagian dari ilmunya Allah. Baik. Sekarang kita masuk pada tahapan yang kedua. Ini Al-Kitabah. Pencatatan. Pada tahapan al-ilm, bagaimana Allah memiliki ilmunya, maka kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah ketika memerintahkan qalam, pena, untuk mencatat apapun yang ada dalam Lauhul Mahfuz, melainkan Allah sudah tahu ilmunya. Karena bagaimana kemudian Lauhul Mahfuz ini terkumpullah di sana segala sesuatu. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, kata Allah. Dan segala sesuatu, apapun itu kami kumpulkan, kami catat dalam kitab yang nyata. Ini Lauhul Mahfuz. Begitu pula apa yang Allah Ta'ala firmankan. Wa ma farratna fil kitabi min syai', dan kami tidaklah luputkan sesuatu pun di dalam kitab tersebut. Tidak ada yang kemudian tidak tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ketika kemudian semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan pena, al-qalam untuk menciptakan itu sebagai makhluk pertama. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada pena, "Uktub," tulislah. Sang pena mengatakan, Rabbi wa ma aktub. Wahai Allah, apa yang harus aku apa yang harus aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, uktub maqadir kulla syai'in hatta taqumas saah. Tulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Maka ketika Allah perintahkan pena untuk mencatat ini, ingat tahapan yang pertama tadi, Allah sudah tahu ilmunya dulu. Allah sudah tahu ilmunya, lalu kemudian Allah ciptakan pena, Allah suruh pena untuk mencatat segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz sampai datangnya hari kiamat. Ini. Kapan kemudian tercatatnya itu semua? Tercatatnya itu semua disebutkan dalam hadis bagaimana kataballah maqadira khalaik
qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi khamsina alf sanah. Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir seluruh makhluk ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Berarti pena ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Pena ini disuruh menulis dalam Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini. Baik. Nah, ketika kemudian takdir itu sudah dicatat, bagaimana kemudian apa yang Allah ilmui tadi, tahapan pertama sudah Allah perintahkan al-qalam, pena, untuk dicatat dalam Lauhil Mahfuz, maka ketika pencatatan ini sudah selesai, maka tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Kalaupun kemudian kita merasa, oh, tadi saya hampir saja bangkrut, sekarang saya tidak bangkrut. Kemarin saya jatuh miskin, sekarang saya kemudian menjadi kaya lagi. Kemarin saya tergeletak sakit parah, sekarang saya sehat lagi. Itu bukan takdirnya berubah. Itu perubahan yang sudah tercantum dalam Lauhil Mahfuz. Apa dalil bahwasanya takdir itu secara umum perencanaan tidak ada yang berubah? Secara umum apa yang ada dalam Lauhil Mahfuz tidak ada yang berubah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena ini sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Tidak ada lagi bisa berubah. Kalaupun kemudian di sana ada sesuatu yang nampak berubah dalam pandangan kita, saya tadi berdoa, tiba-tiba Allah kabulkan. Sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin dalam benak saya tiba-tiba terjadi. Berarti takdir berubah karena doa saya. Maka perlu dicatat, apa yang kemudian Anda panjatkan dalam doa, itu pun sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Itu pun sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Maka tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah garis takdir kita. Sementara dalam Lauhil Mahfuz ada banyak sekali garis-garis takdir. Sudah tercatat semua dalam Lauhil Mahfuz. Kita kalau kemudian suka jalin silaturahim, maka kemudian rezekinya jadi banyak. Kita kalau kemudian enggan jalin silaturahim, maka rezekinya berkurang. Ini semua sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Tinggal kita milih jalur yang mana. Kita mau milih jalur yang rajin silaturahim atau yang tidak silaturahim. Nah, para jamaah sekalian, berikutnya tahapan yang ketiga, yakni al-masyiah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Masyiah ini artinya kehendak. Maka bagaimana di tahapan ini bisa dikatakan sebagai tahapan proses yang pertama, proses eksekusi yang pertama. Karena apa yang kemudian Allah ilmui dulu, ini belum menjadi tahapan proses eksekusi. Apa yang Allah catat ini belum menjadi proses eksekusi. Baru ketika kemudian Allah ingin, Allah punya kehendak, Allah punya keinginan, maka barulah di situ menjadi proses eksekusi yang pertama. Muncul pertanyaan, kalau kemudian semua yang terjadi di muka bumi adalah apa yang menjadi kehendak Allah, apakah berarti Allah menghendaki keburukan? Terjadinya kecelakaan beruntun di tol misalkan, apakah berarti Allah menghendaki keburukan? Terjadinya wabah sehingga banyak yang meninggal, banyak yang kemudian kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, apakah berarti Allah menghendaki keburukan? Ketika kemudian terjadi kebakaran sehingga banyak yang terjadi kerugian dan lain sebagainya, apakah Allah kemudian menghendaki keburukan? Ketika terjadi peperangan sehingga kemudian banyak yang tersiksa karena itu semua, apakah kemudian Allah menghendaki keburukan? Jawabannya iya. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, muradu lidzatihi, kehendak karena memang Allah Subhanahu wa taala langsung yang menghendaki. Atau dalam dibahasakan yang lain, dikehendaki karena memang itulah yang langsung dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki demikian karena memang itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika semua kebaikan yang ada di muka bumi, bagaimana kemudian Jibril alaihissalam, bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian turunnya wahyu, bagaimana kemudian persebaran dari kaum muslimin ini sendiri,
tersebarnya syariat Islam, adanya kemudian surga, adanya kemudian neraka. Ini semua adalah muradullah lidzatihi, kehendak Allah, karena memang itu langsung dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di sana muradun li ghairihi, kehendaknya Allah, atau mungkin dalam bahasa lain dikehendaki karena sesuatu yang ada di balik itu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki akibat dari sesuatu tersebut. Ada sesuatu di balik itu yang Allah kehendaki. Misalkan ketika di sana ada orang yang kecelakaan, maka dengan kecelakaan seseorang menjadi berubah menjadi lebih baik, maka berubahnya seseorang menjadi lebih baik itulah yang Allah kehendaki, dan itu melalui proses kecelakaan. Nah, dilihat dari sini, maka kacamata kita melihatnya seakan-akan ini takdir yang buruk. Padahal di balik takdir yang buruk itu ada kemudian kebaikan. Di antara apa yang kemudian terjadi di muka bumi, keburukan-keburukan, maka di sana ada sisi baik yang memang itulah Allah kehendaki. Terjadinya apa? Terjadinya peperangan. Terjadinya apa? Wabah. Kelihatannya buruk. Banyak yang menjadi korban, banyak yang meninggal, kelaparan di mana-mana, dan lain sebagainya. Tapi di balik itu ada kebaikan. Itu yang Allah kehendaki. Adanya kemudian ukhuwah yang kuat, yang kemudian membuktikan bagaimana syahadatnya kaum muslimin. Lalu kemudian adanya di sana orang-orang yang sabar dan orang-orang yang kemudian kufur, sehingga bisa terlihat mana orang-orang yang kemudian lulus ujian dengan bersabar dan orang-orang yang tidak lulus ujian dengan kufur. Maka adanya kebaikan di balik itu semua, adanya orang yang sabar, adanya ukhuwah yang solid, itulah yang Allah kehendaki. Itulah yang Allah kehendaki. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Ketika di sana terjadi sebuah keburukan dengan takdirnya Allah, Allah tidak menghendaki zat keburukan tersebut, tapi di balik keburukan tersebut adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Tapi kenapa kok harus lewat keburukan? Tidakkah kemudian ketika Allah menghendaki kebaikan, ya lewat kebaikan? Nah, terkadang kita sendiri yang kemudian tidak mau melakukan kebaikan tersebut. Sudah diingatkan oleh mungkin saudara kita, jangan ngebut. Sudah mungkin diingatkan oleh teman kita, tidak usah kemudian ugal-ugalan kalau nyetir. Tapi ternyata kita terabas saja. Kita tetap ngebut, kita tetap ugal-ugalan, sehingga kecelakaan. Baru ketika kecelakaan kita ingat betapa nikmat Allah berupa sehat, badan yang utuh, ini adalah nikmat yang luar biasa. Baru kemudian kita insaf. Baru kemudian kita ini bertaubat dengan taubatan nasuha tentang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Allah sudah kirim di sana, yakni dengan kehendaknya orang-orang yang kemudian nasihati kita, orang-orang yang kemudian nuturi kita. Tapi kitanya sendiri yang kemudian seringkali abai. Sama seperti bagaimana ketika ada seseorang yang ia dalam hal kesehatan. Dokter itu tidak ingin kemudian mengamputasi kaki seorang pasien. Tidak ingin. Dokter itu tidak ada yang kemudian ketika di sana ada amputasi kok senang. Tapi dokter sudah memberikan edukasi sebelumnya bahwa kalau kemudian terjadi misal luka, maka luka ini harus segera dirawat. Kalau tidak, maka ini sesuatu yang ada kaitannya dengan diabetes basah. Kalau ada dengan diabetes basah, nanti akan sulit untuk sembuh. Kalau sulit untuk sembuh, nanti akan rawan sekali dengan infeksi. Kalau sudah rawan dengan infeksi, rawan kemudian nanti menyebar. Sehingga kalau sudah menyebar, bisa jadi dipotong adalah solusi. Dokter sudah memberikan advice dulu. Dokter sudah memberikan saran-saran terlebih dahulu. Ini. Nah, ikhwatal iman, ahbakumullah. Para jamaah sekalian. Pertanyaan berikutnya yang sering kali muncul adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis, ciptakan syaitan yang kemudian menghalangi manusia dari kebaikan, yang kemudian membuat manusia ini lalai dari kebaikan. Kenapa kok Allah ciptakan iblis? Nah, maka hikmah dari penciptaan iblis jelas. Iblis untuk menguji manusia. Dengan adanya iblis, maka memunculkan pula hamba-hambanya yang rela berkorban hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iblis, maka di sana ada hamba yang kemudian totalitas berkorban hartanya, jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demi kemudian terhindar dari godaan iblis.
Dengan adanya iblis, maka kemudian adanya hamba-hamba yang berdosa, kemudian bertaubat. Dan taubat adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Dengan adanya iblis, maka nampak pula sifat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ampunan. Begitu pula dengan adanya iblis, Allah ciptakan kemudian adzabun alim, siksa yang keras. Dan ini pun menjadi bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya iblis, Allah tancapkan bagaimana sifat-sifat Allah kepada hambanya sehingga mudah untuk diketahui. Bahkan dengan adanya iblis pula, para ulama menjelaskan, maka Allah ciptakan sesuatu itu apa? Sesuatu itu berpasang-pasangan. Dengan adanya iblis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada surga, ada neraka. Ada kasih sayang, ada kebencian. Ada ampunan, ada azab. Nah, ini semua ada dengan adanya iblis. Ada dengan adanya iblis. Nah, dan ini semua adalah bagian dari apa? Bagian dari kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis. Maka adakah hikmah di balik itu semua? Jelas ada. Tidaklah Allah menciptakan apapun itu, yang baik maupun yang buruk, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Nah, di sini kemudian para ulama membagi hikmahnya Allah ini terbagi menjadi dua. Ada hikmah yang madhar, hikmah yang dia nampak, bisa dipahami oleh manusia. Ada pula kemudian hikmah yang dia mastur, tersembunyi, tidak dipahami oleh manusia. Maka ini hikmah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Anbiya, Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Mereka lah yang akan ditanya. Wa hum yus'alun. Mereka lah yang ditanya. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang ayat ini, maka menjelaskan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmahnya ini sangat luas. Hikmahnya sangat luas. Tidak usah ditanya apa hikmahnya Allah menciptakan ini. Kita yang harus kemudian bermuhasabah. Apa hikmah yang kemudian menimpa diri kita sampai kemudian kita ditetapkan oleh Allah demikian dan ditetapkan Allah demikian. Kita yang harus menggali hikmah. Kita yang harus menggali hikmah. Baik, berikutnya tahapan yang keempat. Setelah tahapan yang pertama adalah al-ilm. Tahapan yang kedua adalah al-kitabah. Tahapan yang ketiga adalah al-masyiah. Maka tahapan yang keempat adalah al-khalqu. Penciptaan, eksekusi. Sehingga kalau tadi kita sebutkan bagaimana al-masyiah, ini adalah proses eksekusi yang pertama. Karena Allah sudah mulai menghendaki. Maka tahapan yang keempat, al-khalqu, ini adalah proses eksekusi yang terakhir. Proses eksekusi yang kedua. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar, Allah Ta'ala mengatakan Allahu khaliqu kulla syai'. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dialah yang memelihara segala sesuatu. Proses eksekusi terakhir inilah yang kemudian disebut dengan al-khalq. Semua makhluk diciptakan oleh Allah. Kita, tumbuhan, hewan-hewanan, semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Imam Bukhari ini punya kitab yang judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karya dari Imam Bukhari. Khalqu Af'alil Ibad. Perbuatan hamba adalah ciptaannya Allah. Baik. Kenapa? Karena memang semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan ini adalah bagian dari takdirnya Allah. Kita ini
dicela oleh seseorang, kita ini difitnah oleh seseorang, kita ini dimaki oleh seseorang, maka tidaklah kemudian celaan, cacian, makian tersebut yang melalui lisannya si fulan, lisan yang mungkin teman kita, lisan yang tetangga kita, lisan yang mungkin seteru kita, itu semua adalah bagian dari takdirnya Allah kepada kita. Maka bagaimana perbuatan hamba ketika kemudian itu menyakitkan kita? Cara untuk kita kemudian mengayem-ayemkan diri sendiri adalah menyadari bahwa perbuatan yang menimpa kita tidak mengenakan disebabkan karena si fulan tersebut, itu pun bagian dari takdirnya Allah. Itu pun bagian dari takdirnya Allah. Ketika mungkin kita mendapatkan kenikmatan dari tetangga, diberi oleh tetangga sesuatu, maka kita bersyukur, Alhamdulillah, takdir yang begitu indah. Kita kaitkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kemudian kita suatu saat diuji, difitnah, mendapatkan hal yang tidak mengenakan dari mungkin omongan tetangga, kita pun juga harus sandarkan itu kepada Allah. Jangan kemudian kita katakan langsung, wah ini tetangga yang tidak sopan, tetangga tidak beradab. Ayo kemudian kita selesaikan ini di forum yang lebih besar. Diajak kemudian para tetangga, RT, RW, kemudian untuk duduk bersama dan menghakimi. Subhanallah. Maka ketika sesuatu itu baik menimpa kita, kita bisa kaitkan itu dengan Allah. Kenapa ketika ada sesuatu yang tidak baik menimpa kita, kita tidak kaitkan itu dengan Allah? Bagaimana kemudian cacian, bagaimana kemudian fitnahan, bagaimana kemakian tetangga tersebut adalah apa yang Allah tetapkan atas kita untuk kita melalui tetangga tersebut. Ini. Baik, para jamaah sekalian. Sehingga kalau kemudian kita berpikir ditinjau dari sudut pandang manusia itu sendiri. Kalau segala sesuatu yang menimpa kita ini semuanya sudah ditetapkan oleh takdir, apakah kemudian kita ini punya kehendak? Apakah kemudian kita ini laksana pion saja yang kemudian tidak bisa berkehendak? Maka jawabannya manusia ini punya kehendak dan punya kemampuan. Ini hakikat manusia. Manusia punya kehendak, manusia punya kemampuan. Punya kehendak, maka manusia ini punya pilihan. Ketika kita ini dihadapkan dengan sebuah makanan, kita punya pilihan. Kita mau makan atau tidak makan. Ketika kemudian kita memilih untuk makan, maka ketahuilah, ketika kita memilih untuk makan, ini pun bagian dari takdirnya Allah. Begitu pula, selain manusia punya kehendak, manusia juga punya kemampuan, kudrah. Nah, ketika kemudian manusia punya kemampuan untuk kemudian membangun sesuatu, arsitek misalkan, tukang misalkan, membangun sebuah rumah. Ini pun juga harus dikaitkan bahwa kemampuan kita, skill kita, ini pun juga di bawah kemampuannya Allah. Kita bisa menciptakan karena Allah beri pertolongan kepada kita. Kita bisa membuat perencanaan yang detail karena Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita. Sehingga dari sini para jamaah sekalian kita tahu bahwa semua yang akan terjadi, semua yang sedang terjadi, semua yang sudah terjadi, atau semua yang tidak terjadi, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta taqumas saah, sampai terjadinya kiamat. Sampai terjadinya kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, sebaik-baik creator. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sekali lagi perlu kemudian kita sampaikan dalam mukaddimah bahasan silsilah iman kepada takdir, maka tahapan takdir ini harus kita ilmu. Ketika kemudian kita ini mendapati ada orang yang menyalah-nyalahkan, kenapa Allah kok takdirkan saya demikian? Maka kalau orang tahu tentang tahapan takdir, tidak akan demikian. Dia tidak akan ucapkan demikian. Dia tidak akan sampaikan, kenapa kok Allah takdirkan ini untuk saya? Enggak. Kenapa? Karena kalau dia paham tentang tahapan, dia akan berpikir, kenapa Allah takdirkan ini untuk saya? Maka ini memang sesuatu yang telah didahului oleh masyiah, telah didahului oleh kitabah, telah Allah dahului dengan ilmu. Sebelum kemudian hal itu menimpa diri kita, al-khalqu, sebelum Allah tetapkan untuk diri kita, ini sudah didahului dengan masyiah, kehendaknya Allah. Ini sudah didahului dengan kitabah, ketetapannya Allah. Ini sudah didahului dengan al-ilm, ilmunya Allah. Sehingga nggak ujuk-ujuk Allah kemudian berikan begitu saja. Nah,
Sehingga orang kalau paham tahapan tentang takdir, dia tidak akan menyalahkan takdir. Tidak akan menyalahkan takdir. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin para jamaah sekalian, para akhwat, para ummahat, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, apa yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Alhamdulillah. Jazakallah kasiran Ustadz atas ilmunya pada sore hari ini. Kepada jamaah semua, teman-teman Bestivillah yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz, atau bila ada yang berkenan untuk dibacakan, boleh menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tafadol, kepada yang ingin bertanya, silakan. Jadi kajian tadi hari ini Ustadz sudah membahas mengenai tahapan beriman kepada takdir. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Nah, tafadhal Ibu. Izin bertanya, Ustadz. Tadi Ustadz sudah menerangkan tentang beriman kepada takdir, Ustadz. Tapi sebagai manusia kadang-kadang kan kita sangat lemah ya, Ustadz ya. Misalnya dalam menghadapi suatu ujian gitu, Ustadz. Di awal itu pasti kita ada mengeluh, menangis, atau kesel, atau marah, Ustadz. Tapi biasanya setelah beberapa saat gitu, Ustadz, kita tersadar, Ustadz. Itu hukumnya bagaimana, Ustadz ya? Lalu bertobat, minta ampun, karena memang segala sesuatu itu terjadi dengan izin Allah, dan segala sesuatu memang yang terjadi pada kita karena mungkin karena dosa kita juga kan, Ustadz ya. Itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Jadi sudah berkali-kali kita, aduh nggak boleh gini nih, nggak boleh. Tapi hati itu nggak bisa gitu, Ustadz. Mohon penjelasan, Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana ketika kita sudah mempelajari tentang iman kepada takdir? Bahkan kita sudah mengetahui tentang tahapannya. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah timpakan kepada kita, ini tidak sekonyong-konyong, ini tidak ujuk-ujuk begitu saja. Selalu kemudian didahului dengan hal yang berlapis. Apa itu? Lapisan masyiah, lapisan kehendaknya Allah, lapisan kitabah, ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam lahir mahfud, lapisan ilmah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengilmui dulu. Tetapi bagaimana kalau Allah tetapkan sesuatu yang tidak mengenakan, kita sedih. Ditinggal keluarga, atau mungkin ada kerabat yang sakit, dan lain sebagainya. Bagaimana yang seperti ini? Maka rasa sedih itu bagian dari sunnatullah. Ingat apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal. Putra terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal aina tadma. Sejatinya mata ini menangis. Wal qalba ihzan, dan hati ini sedih. Walakin la naqulu illa ma yarda rabbuna. Akan tetapi kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah saja. Maka bagaimana kesedihan sampai kemudian air mata ini turun menetes saat mungkin ada hal-hal yang dari ketetapan Allah tersebut membuat kita sedih. Ini sesuatu yang wajar. Tidak ada masalah dengan itu semua. Bahkan ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Ibrahim sampai meneteskan air mata, maka kemudian ditanya oleh sahabat yang mulia, yakni Abdurrahman bin Auf, apakah engkau menangis wahai Rasulullah? Apa jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka boleh mengatakan inna rahmah. Tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Tidak ada masalah dengan itu semua. Ketika Islam ini hadir, maka tidak ada satu syariat pun yang mengeliminir fitrah. Satu contoh dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering diartikan kurang tepat. Ketika Nabi mengatakan la taghdab, farad dan miraran, lalu diulang oleh Nabi, la taghdab, la taghdab, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Inilah kemudian redaksi yang sering kita dengar.
Lafal la taghdab dimaknai janganlah engkau marah. Padahal kalau kita bicara tentang kaidah, tidak ada ketetapan dalam syariat yang mengeliminir fitrah. Tidak ada. Maka jangan kemudian diartikan la taghdab berarti Islam tidak boleh marah. Seorang muslim ini tidak boleh kemudian reaktif atas apa yang kemudian Allah tetapkan atas dirinya. Enggak. Tetapi jangan mudah marah. Ini lafal dari la taghdab. Jangan engkau sumbu pendek, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ini makna dari la taghdab. Makanya dikaitkan la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau mudah marah, maka bagimu surga. Karena kalau kita ini gampang marah, otak kita ini gampang sekali ketutup, sehingga gampang sekali kita melakukan hal yang mungkin tidak kita pikirkan, gampang sekali melakukan sesuatu yang mungkin tidak kita prediksi sebelumnya, bahkan sesuatu yang itu di luar nalar kita ketika kita marah. Nah, maka sedih itu tidak ada masalah. Sedih itu tidak ada masalah. Menangis tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai bagaimana reaksi emosi kita. Nangisnya kita kah? Atau kemudian sedihnya kita kah? Sampai mengucapkan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Niyahah. Contohnya apa? Meratapi. Ketika kemudian di sana ada keluarga yang meninggal, maka kita meratapi. Kita sedih plus dengan ratapan. Sedih lalu kemudian dengan kata-kata yang kemudian mempersangsikan takdirnya Allah. Kenapa kok engkau dulu yang meninggal? Padahal engkau sehat. Mestinya kemudian saya dulu yang meninggal. Saya ini sudah pesakitan. Nah, ini sudah kemudian kaitannya sama takdir. Ini tidak boleh. Memangnya kenapa kalau Allah wafatkan seseorang yang sehat? Dan memangnya kenapa kalau Allah akhirkan bagaimana kematian orang yang sedang sakit parah? Nah, jangan sampai kemudian kesedihan kita kok kemudian mempersangsikan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ini niyahah, niyahah yang kemudian melalui ucapan. Ada pula niyahah, ratapan, ini yang melalui perbuatan. Seperti disebutkan di dalam hadis bagaimana seseorang yang menampar pipinya, seseorang kemudian merobek-robek bajunya, atau kalau di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, seseorang ketika sedang ditinggal meninggal keluarganya, maka dia menggundul rambutnya. Ini nih hal lewat perbuatan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Maka bagaimana saat sedang sedih dia mempertanyakan takdir, kenapa kok demikian? Ini tidak boleh. Atau ketika dia sedang sedih, lalu kemudian dia melakukannya dengan pelampiasan perbuatan. Dia mungkin tampar-tampar pipinya, dia mungkin mogok makan, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Tapi sedih itu sendiri tidak ada masalah. Sedih itu sendiri adalah sesuatu yang diakomodir dalam syariat kita. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Berikutnya, satu hal yang perlu untuk kita sampaikan pula, saat kita ini diberikan oleh Allah ketetapan berupa sesuatu yang tidak mengenakan. Maka saat mungkin di awal kali kita belum bisa untuk bersabar, tapi kemudian selang setengah hari, selang sehari kita bisa sabar. Ketahuilah bahwa sabarnya kita selang sehari, sabarnya kita mungkin selang beberapa hari, ini ada pahala. Tetapi pahala sabar yang terbesar adalah sabar di hantaman yang pertama. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ada pada hantaman pertama. Ketika seseorang ini begitu dia menerima takdir yang mungkin menurutnya tidak baik, dia langsung kaitkan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Segala sesuatu ini adalah miliknya Allah dan kepadanya akan kembali. Maka qaddarallah, ini adalah ketetapan Allah yang kalau Allah sudah berkehendaki, Allah akan tetapkan. Dia begitu kemudian sedih, langsung dia ingat bahwa ini adalah sesuatu yang sudah digariskan dan dia harus sabar. Maka sabar yang demikian ini sabar yang hakiki, sabar yang pahalanya paling besar. Sabar ketika di hantaman pertama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustadz. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab dengan jelas ya, Uti Emi. Kepada yang lain, apakah ada pertanyaan? Uti Ida, Tafadol, Uti Putri biasanya rajin bertanya.
Jazakillah khair, Uti Firly ya. Pak Fadoli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum ilaikum, Ustadz. Afwan Ustadz, bagaimana ketika seseorang menyesali sebenarnya, tetapi dia mengatakan begini, andaikan dari dulu saya bertaubat, andaikan dari dulu saya mengenal sunnah, begitu Ustadz. Jadi itu seperti penyesalan seolah-olah dia telah membuang banyak waktu gitu Ustadz dengan dosanya gitu Ustadz. Jadi sering terucap dan pernah dinasehati bahwa oh sebaiknya jangan berkata begitu, itu tidak baik. Tapi karena mungkin saking menyesalnya gitu Ustadz. Jadi untuk case seperti ini bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, oke, barakallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, bakumullah. Bagaimana ketika mendapati takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang kita merasakan nikmat atas itu. Kita merasakan nikmat atas hidayah sunnah. Kita merasakan nikmat atas ilmu yang kita pelajari. Baik itu kemudian ilmu fikih tentang fikih salat, ilmu fikih tentang fikih umrah, dan lain sebagainya. Kita merasa nikmat sekali kalau kemudian salat kita tahu ilmunya. Nikmat sekali kalau kita umrah tahu ilmunya. Lalu kemudian atas ketetapan Allah ini, yang kita baru tahu ilmunya, yang kita baru mendapatkan hidayah atasnya. Lalu kemudian muncul penyesalan, kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu saya belajar tentang fikih salat? Kenapa dari dulu saya belajar tentang fikih umrah? Apakah pengandaian seperti ini adalah pengandaian yang baik? Secara umum, pengandaian ini bukan sesuatu yang baik. Secara umum, pengandaian itu adalah pintu syaitan untuk menggoncangkan keimanan pada takdir kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna law tuftahu abwabasy syayatin. Ucapan pengandaian, ucapan seandainya, ucapan mungkin kalau saja, atau hal-hal yang semakna dengan pengandaian, itu adalah tuftahu abwabasy syayatin, pembuka dari pintu-pintu syaitan. Maka secara umum pengandaian ini tidak boleh. Tapi bagaimana kalau pengandaiannya ini atas sesuatu yang baik? Pengandaiannya ini atas sesuatu yang baik. Pengandaian atas sesuatu yang baik maka dikaitkan oleh para ulama dengan ghibtah. Hanya boleh dengan dua hal saja. Hanya boleh atas dua perkara saja. Pengandaian atas ilmu ketika digunakan bermanfaat, dan pengandaian atas harta ketika digunakan bermanfaat. Inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama dengan ghibtah. Ghibtah ini iri yang baik. Maka seseorang itu boleh iri terhadap apa yang Allah tetapkan kepada orang lain hanya pada dua hal ini saja. Ghibtah yang dibolehkan, iri yang dibolehkan, ini hanya ada pada dua hal saja. Wah, nikmat sekali seandainya saya punya ilmu seperti dirinya, seperti si fulan. Saya akan jadikan diri saya mengabdi kepada masyarakat. Saya akan jadikan diri saya fokus ngajari anak-anak. Ini ghibtah terhadap hal ilmu. Ini boleh. Atau ghibtah dari sisi harta kalau digunakan untuk kebaikan. Oh, nikmat sekali ya. Melihat ada seseorang yang ia bisa umroh sekeluarga, yang ia bisa umrah bersama dengan istrinya, ia bisa umrah membawa orang tuanya. Nikmat sekali. Saya ingin seperti itu. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan hamba kemampuan, berikan hamba kemapanan, sehingga hamba kemudian bisa umrah bersama dengan istri hamba bisa umrah dengan orang tua hamba. Nah, yang seperti ini boleh. Dalam dua hal ini saja. Tapi tidak dengan yang lainnya. Maka seseorang ini berandai-andai terkait dengan ilmu. Seandainya saya punya ilmu seperti si fulan, saya akan demikian. Seandainya saya punya harta seperti si fulan, saya akan demikian. Dalam dua hal ini saja, maka para ulama menjelaskan boleh. Tapi tidak dengan di luar dua hal tersebut. Tidak dengan di luar dua hal tersebut. Seandainya saya jadi presiden, saya akan demikian. Nah, seandainya saya sudah sejak lama
tinggal di komplek ini, maka saya akan mengenal sunnah sejak lama ini. Enggak. Kenapa? Ini masuk pada pengandaian yang sia-sia. Memangnya kalau kemudian kita tidak tinggal di komplek ini, kita tidak bisa mendapatkan hidayah. Bisa jadi, kita ini sebenarnya sudah dapat hidayah sejak dulu. Ketika mungkin kita pernah mendapatkan brosur tentang majelis ilmu. Ketika mungkin kita pernah mendapatkan broadcast tentang majelis ilmu, tapi kita abaikan. Padahal, kalau kemudian kita terima, kalau kemudian kita baca broadcast itu, lalu kemudian kita datang ke majelis ilmu, kita tidak tinggal di komplek ini pun kita kenal dengan sunnah. Kita tidak tinggal di komplek ini pun kita kenal dengan ilmu yang sejalan dengan pemahaman para salafus saleh. Maka di luar dua hal tadi, pengandaian adalah pengandaian yang sia-sia. Pengandaian yang sia-sia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustadz Afwan, ada titipan pertanyaan satu lagi, Ustadz. Ini Ana bacakan. Ustadz, saya Fulana pernah bersumpah tidak akan melakukan dosa A. Fulana tidak menyebutkan dosanya, tetapi karena godaan hawa nafsu, Fulana melakukannya lagi. Jadi, apakah ini tobatnya bisa diterima, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, wafikum barakallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kalau ada seseorang yang dia sudah berazam, saya tidak akan mendengar musik misalkan. Saya tidak akan merokok misalkan. Tapi ternyata ia terjebak lagi dalam kubangan musik. Tapi ternyata ia terjebak lagi dalam kubangan rokok. Apa yang kemudian harus dilakukan? Kalau ia pernah bersumpah atas hal tersebut, dia pernah berazam, bertekad, bernadar atas hal tersebut, maka ia harus membayar kafarah. Dan dia harus bertaubat akan hal tersebut. Tapi, apakah kemudian semua nazar itu harus dilakukan? Semua janji itu harus dilakukan. Nazar, janji, sumpah ini hukum asalnya harus dilakukan jika ada kebaikan. Jika ada kebaikan. Misal seseorang dia bersumpah, demi Allah saya akan ziarah ke rumahmu. Ketika dianggap kala itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau kemudian ternyata dalam proses menuju ziarah kita dapati ada sesuatu yang menghalangi. Misal kita mau berangkat ziarah ke tempatnya kawan, ternyata ibu sakit. Maka kita harus cancel karena kita melihat ada yang lebih maslahat. Kita cancel ziarah ke kawan, kemudian kita antar ibu kita berobat. Maka satu sisi kita di sini harus meng-cancel karena melihat ada maslahat yang lain, tapi di sisi yang lain kita harus membayar kafarah. Kita harus membayar kafarah. Apa kafarahnya nazar? Apa kafarahnya nazar? Kafarahnya nazar ini sama seperti kafarahnya sumpah. Apa kafarahnya? Memberikan makan 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Memberikan makan 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Ini kafarah. Maka ketika memang kita ini sudah bersumpah tidak akan melakukan A, kok ternyata kita melakukan A, ini termasuk sumpah yang dilanggar. Maka satu sisi kalau itu adalah keburukan kita harus bertobat, tapi ada kafarah yang harus dibayar. Ada tebusan yang harus dilakukan. Memberi makan 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Afwan, Ustadz, itu puasanya 3 hari berturut-turut atau gimana, Ustadz? Enggak. Puasanya tidak 3 hari berturut-turut. Boleh kemudian diganti dengan puasa Senin, Kamis, dan Senin lagi. Boleh. Atau kemudian 3 hari langsung Ayyamul Bid. Boleh. Nah, Ustadz. Atau memberi makan 10 fakir miskin ya, Ustadz, ya, yang fakir miskin itu yang tergolong asnaf ya, Ustadz, ya. Nah, pokoknya fakir miskin. Nah, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz, nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallah. Ada lagi yang bertanya? Fadol, Uti Ida ingin bertanya kepada yang lain? Uti Desti, Ustadz, rupanya belum lagi ada yang bertanya. Mungkin
bisa Ahwan untuk dijelaskan, mungkin kebanyakan umat suka bertanya mengenai keutamaan doa untuk menghindari takdir atau mengalihkan takdir yang semacam itu, Ustadz. Mohon Baik. nasihatnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Datang dalam sebuah riwayat yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yaruddul qadar illa biddu'a. Tidak ada yang bisa menepis takdir kecuali dengan doa. Maka perlu kemudian dicatat bahwa makna dari hadis ini bukan berarti menepis takdir yang tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Tidak. Karena apa yang tercatat dalam Lauhil Mahfuz ini sudah fix, sudah paten, tidak mungkin bisa berubah. Tidak mungkin bisa berubah. Maka yang dimaksud la yaruddul qadar illa biddu'a, tidak ada yang bisa menepis takdir kecuali dengan doa. Ini maksudnya adalah garis kehidupan kita. Yang itu semua pun juga sudah tercantum dalam Lauhil Mahfuz. Kalau sering kita berikan analogi secara sederhana, bagaimana Lauhil Mahfuz ini seperti kalau kita sebut merek Google Maps. Oke, seperti Google Maps. Contoh, misalkan ketika kita tinggal di mana? Anggaplah mungkin di Yogyakarta. Lalu kemudian dari rumah kita, katakanlah kita tinggal di daerah apa? Bandara. Lalu kemudian kita search menuju Tugu Yogyakarta. Maka nanti di sana ada jalur menuju Tugu Yogyakarta. Maka ketika kemudian kita ini dengan maps kota Jogja, dari bandara menuju Tugu Yogyakarta, ini sudah kemudian dibuatkan rute, bahkan sampai ada estimasi waktunya. Oh, dengan rute ini sekian. Oh, dengan rute ini sekian. Baik. Maka ini bagaimana gambaran Jogja, inilah Lauhil Mahfuz. Gambaran bagaimana garis kehidupan kita, inilah kemudian estimasi dan opsi yang sudah dipilihkan oleh Google Maps. Oh, lewat sini 1 jam, lewat sini 1 jam 15 menit, lewat sini 45 menit. Kita milih mana? Kita awalnya mungkin lewat yang estimasinya 45 menit. Ketika kemudian kita lewat yang 45 menit estimasinya, ternyata di sana pada ada kecelakaan mendadak, macet. Maka kemudian saat kita perjalanan dari rumah, dari bandara menuju Jogja, menuju Tugu Jogja, yang lewat estimasi 40 menit, kita berdoa, ya Allah, lancarkanlah perjalanan ini. Qadarullah, dibuat saat perjalanan, belum sampai pada titik macet, kita ini dibuat untuk mengarahkan ke lokasi yang lain. Maka berdoanya kita, ini bagian dari tadi, la yarudul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang bisa menepis takdir kecuali doa. Maka kita dialihkan dari yang garis dengan estimasi 45 menit menuju garis yang 1 jam. Kenapa? Kalau kemudian kita ini tidak berdoa, tadi dengan jalur estimasi 40 menit, nanti akan ada macet, bahkan macetnya setengah jam. Total bisa 1 jam kita perjalanan lebih. Maka ketika kita dialihkan menuju yang 1 jam, ya ini namanya kemudian kita diarahkan menuju garis takdir yang lain. Tapi semua garis ini sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Ini gambaran ringkas. Ini analogi yang sering kita sampaikan secara sederhana bagaimana gambaran Lauhil Mahfuz. Semua itu sudah ada. Bahkan kalau kemudian kita buat garis-garis takdir kita ini banyak. Dari rumah di dekat bandara menuju kemudian Tugu Jogja. Ini ada banyak sekali jalur-jalur. Ada banyak sekali jalur. Mulai utara, mulai selatan, mulai timur, mulai barat. Banyak sekali. Maka kita lewat jalur yang mana, lalu kemudian kita dialihkan, maka pengalihan ini salah satunya adalah dengan doa. Salah satunya adalah dengan doa, yang semuanya sekali lagi sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Maka di sini kita yang perlu kemudian terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dituntun kepada kebaikan. Maka banyak sekali kemudian bagaimana kita ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bagaimana sabda Nabi ketika beliau memulai dengan lafal ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, mandiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah hamba ini memohon, aslih li sya'ni kullah,
perbaiki urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Dan jangan engkau campakkan aku, jangan engkau tinggalkan aku, engkau bebankan kepadaku urusan tanpa engkau berikan pertolongan walaupun sekejap mata. Seakan-akan kemudian kita dalam mengarungi urusan-urusan ini selalu butuh pertolongan Allah dan tidak bisa tanpa pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan salah satu di antara doa. Salah satu di antara doa. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Pak Sampun? Fadul, kepada teman-teman masih ada pertanyaan? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tampaknya belum lagi ada pertanyaan, Ustadz. Baik. Afwan Uti, ini ada satu pertanyaan titipan. Baik. Boleh Anda bacakan ya Uti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kalau kita pernah berdosa besar bermaksiat dan bertaubat nasuha Ustadz, tapi qadarullah dosa itu, maksiat itu terkadang teringat lagi dan merasa hina lagi. Padahal sudah menyesali Ustadz. Bagaimana kita mengetahui kalau dosa maksiat kita itu diampuni atau diterima Allah taubat kita? Waktu bertaubat memang tidak melakukan sholat taubat Ustadz. Apakah bisa sekarang bertaubat lagi dengan lebih sempurna, dimulai dengan sholat taubat dan menyesali dan tidak mengulangi? Nah, Itu alhamdulillah Ustadz. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Taubat ini bukan hanya saat kita berbuat dosa. Ini yang harus dicatat. Karena kita tahu bersama bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali istighfar dalam sehari. Dalam sebuah riwayat sab'ina marrah 70 kali. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah 100 kali. Maka taubat ini yes, ini adalah sebuah bahasan ketika seseorang ingin melakukan perbuatan dosa lalu dia tersadar dan dia ingin memperbaiki diri maka dia bertaubat. Tapi di sana pun juga ada bahasan para ulama tajdidut taubah, memperbaharui taubat. Maka seseorang ini dia beristighfar setiap hari dia beristighfar. Apakah berarti seseorang tidak boleh istighfar karena hari itu dia belum berdosa? Di pagi hari saya baru bangun tidur, Ustaz. Kenapa saya disuruh istighfar 100 kali? Wong saya tidak habis mendolimi orang, saya tidak habis korupsi, saya tidak habis maki-maki orang. Saya bangun tidur, saya belum berbuat dosa. Kenapa kok saya sudah diminta istighfar? Apakah demikian? Tidak. Maka istighfar yang notabene adalah bagian dari lafal-lafal taubat. Ini pun kita diperintahkan sesering mungkin dalam sehari. Nah, maka ini kemudian menjadi dalil bahwa taubat itu bukan hanya ketika kita berbuat dosa saja, tapi bagaimana kita kemudian sering-seringkan berdoa. Bahkan kalau kemudian kita lihat bagaimana lafal hadis, fadilah dari istighfar. Luar biasa sekali, fadilah dari memperbanyak dan memperbarui taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, man akthara minal istighfar. Barang siapa yang dia memperbanyak istighfar. Dalam sebuah riwayat disebutkan man lazimal istighfar. Barang siapa yang dia melazimkan istighfar. Ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesempitannya jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dan di setiap kesedihannya kelapangan. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan jadikan bagaimana ia diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini fadilah dari taubat yang notabene sebagiannya adalah melalui istighfar. Maka tidak perlu kemudian nunggu seseorang ini berdosa dulu baru kemudian bertaubat. Dia lazimkan istighfar, ini sudah Masya Allah. Nah, lalu bagaimana kalau kita ini dulu sudah bertaubat tapi kemudian teringat lagi masa lalu, sudah bertaubat tapi kemudian terngiang-ngiang lagi dengan masa lalu. Apakah dia berarti harus taubat ulang? Iya, dia taubat ulang adalah sesuatu yang baik. Dia taubat ulang dia adalah sesuatu yang baik. Maka silakan dia taubat ulang.
Apakah kemudian perlu untuk dengan salat taubat? Kalau dia hendak lakukan, silahkan, tidak ada masalah. Salat taubat ini sejatinya adalah salat yang dilakukan ketika seseorang ini telah bertaubat. Tapi yang tidak ada tuntunannya adalah ketika salat taubat dengan ketentuan tertentu. Harus kemudian dengan gerakan tertentu, dengan bacaan tertentu, dengan membaca ayat tertentu. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, maka silakan kalau memang Anda ingin salat taubat lalu kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, benar. Tapi poinnya adalah bagaimana jangan sampai ada dalam mindset kita taubat itu kalau seseorang berdosa saja. Setiap hari kita bertaubat. Bahkan kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, ada nafs, adab terhadap diri sendiri itu ada 4. Adab terhadap diri sendiri itu ada 4. Yang pertama, at-taubah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang yang ia mungkin melakukan apa? Aktivitas hariannya tanpa ada taubat, dia sejatinya tidak beradab kepada dirinya sendiri. Yang kedua adalah muhasabah. Maka seseorang harus muhasabah setiap hari. Kalau dia tidak muhasabah, dia tidak introspeksi, dia tidak beradab kepada dirinya. Karena berarti dirinya tidak bisa tahu apa yang sudah dia lakukan, kesalahan atau kebaikan, dan apa yang belum dia lakukan, kesalahan atau kebaikan. Ini muhasabah yang kedua, setelah taubat. Yang ketiga, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kebaikan di bawah pengawasan Allah, ketika dirinya naudzubillah melakukan kemaksiatan, ini pun dilihat oleh Allah. Yang keempat, termasuk di antara adabun nafs, adab terhadap diri sendiri, mujahadah, bersungguh-sungguh, totalitas. Maka taubat itu bagian dari beradab kepada diri sendiri. Silakan Anda memperbaharui taubat, silakan. Dengan atau tidak perasaan saya kok sepertinya terngiang-ngiang di masa lalu. Kalau taubatnya kita hanya karena terngiang-ngiang masa lalu, bagaimana kalau kita tidak terngiang-ngiang masa lalu? Apakah berarti kita tidak taubat? Taubat tetap. Makanya kita harus melazimkan istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali. Sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Semua karena keberkahan dari majelis ilmu di sore hari ini. Aku lu tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmunya pada sore hari ini. Semoga semua yang telah Ustadz sampaikan menjadi amal jariah bagi Ustadz dan bermanfaat bagi Ustadz dan seluruh keluarga di dunia maupun di akhirat. Pun bagi kami semua yang menyimak menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan diri kami lebih baik lagi. Alhamdulillah, tafadol kepada Ustadz bila ingin meninggalkan tempat terlebih dahulu, kami Nah, persilakan. barakallahu fiikum. Wa fiik barakallahu Ustadz, jazakallah khairan. Baik Umahat, dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak jazakumullah khairan atas kebersamaannya pada sore hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dalam waktu yang sama untuk kajian bersama Ustadz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.